Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Ekonomi Keuangan Syariah Internasional Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB University. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan suatu materi yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu terkait International Islamic Financial Market atau biasa disingkat IIFM. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 8 yang terdiri dari Vivi Alifiani Marzuki, Hairunisa Zulhira, Nurtiani Melati Utami, serta Rizkia Haifani. Nah, apa itu IIFM? IIFM adalah Badan Penetapan Standar Global dari Islamic Financial Services Industry atau IFSI yang berfokus pada standarisasi kontrak keuangan dan template produk yang sesuai dengan syariah. Ketua YAI Bahrain menyatakan bahwa IIFM adalah salah satu organisasi penting penunjang industri keuangan syariah. Lalu, bagaimana awal mula berdirinya IIFM? IIFM diselenggarakan oleh Central Bank of Bahrain atau CBB dan didirikan berdasarkan keputusan kerajaan nomor 23 tahun 2002 dari Kerajaan Bahrain sebagai lembaga pengembangan infrastruktur Islam internasional yang netral dan nirlaba oleh upaya kolektif dari CBB yang sebelumnya merupakan Bahrain Monetary Agency, Islamic Development Bank, Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Bank Sentral Sudan, dan Authority Monetary Brunei Darussalam yang sebelumnya merupakan Kementerian Keuangan Brunei Darussalam. Nah, anggota IIFM itu ada siapa saja ya? Selain pendiri dan anggota tetap, Direksi IIFM terdiri dari Bank Syariah dan Internasional, yaitu Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank, National Commercial Bank, Bank Indonesia Islamic, Group Finance House, Standard Chartered, Credit Agricole CIB, dan National Bank of Kuwait. IIFM juga didukung oleh regulator dan pemerintah tertentu seperti Bank Negara Pakistan, Bank Nasional Kazakhstan, serta oleh sejumlah lembaga keuangan internasional dan regional dan pelaku pasar lainnya yang aktif dalam keuangan Islam. Lalu, apa saja visi dan misi IIFM? Visi IIFM yaitu perdagangan dan aliran modal yang aktif dan teregulasi dengan baik di seluruh spektrum instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah secara internasional. Nah, untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang dijalankan oleh IIFM yaitu mengkatalisasi infrastruktur perdagangan nasional dan internasional, inovasi produk dan arus informasi dalam standar dan pedoman yang kuat, transparan, dan diatur dengan baik, serta mempromosikan penerimaan dan integrasi dengan pasar arus utama. Selanjutnya, apa saja ya peran IIFM itu? IIFM sebagai organisasi penyusun standar internasional untuk pasar keuangan syariah, khususnya Islamic Capital and Money Market Segment of Islamic Financial Services Industry atau IFSI, memiliki peran utama dalam menyusun standarisasi produk dan dokumentasi, sekaligus mendorong harmonisasi proses-proses terkait dengan pasar modal dan pasar uang syariah. Lalu, apa mandat yang dijalankan oleh IIFM? Mandat yang dijalankan IIFM yaitu untuk mengembangkan dokumentasi standar keuangan Islam dan konfirmasi produk untuk lintas batas, serta implementasi tingkat yurisdiksi untuk membawa unifikasi dalam praktik pasar dan operasi, kepastian hukum, dan harmonisasi syariah. Apa saja fokus utama dan proposisi nilai dari IIFM? Untuk fokus utama dari IIFM yaitu yang pertama, standarisasi pasar primer dan sekunder syariah terkait dengan kontrak dan produk. Kedua, pengembangan instrumen kepatuhan syariah dalam sistem manajemen likuiditas dan perdagangan internasional yang meliputi infrastruktur perdagangan, clearing, dan settlement. Ketiga, melakukan riset dan pengembangan dalam pasar modal dan pasar uang jangka pendek. Untuk proposisi nilai IIFM adalah fokus pada penyediaan layanan yang didefinisikan dengan baik untuk IFSI sebagai berikut. Yang pertama, mempublikasikan dokumentasi keuangan yang memenuhi standar syariah yang praktis dan siap digunakan, konfirmasi produk dan catatan panduan terkait, pengumuman syariah, serta pendapat hukum spesifik yurisdiksi. Yang kedua, menciptakan kesadaran industri dan berbagi pengetahuan teknis tentang standar IIFM dengan menyelenggarakan seminar khusus, lokakarya teknis, dan pertemuan konsultasi khusus standarisasi. Yang ketiga, menerbitkan laporan sukuk tahunan dan konsep esai ilmiah secara berkala mengenai topik-topik tertentu.
Apa saja yang manfaat standar AFM terhadap IFSI? Manfaat standar AFM terhadap IFSI yaitu yang pertama, ketersediaan dokumentasi keuangan dan konfirmasi produk dalam bentuk standar global. Yang kedua, untuk pengguna standar AFM, cost saving 100% telah berkaitan dengan biaya hukum dan syariah. Yang ketiga, adanya efisiensi waktu. Yang keempat, harmonisasi syariah. Yang kelima, kepastian hukum. Dan yang terakhir, referensi industri untuk menciptakan keseimbangan, memberi transparansi, dan memastikan kekokohan dalam dokumentasi dan konfirmasi produk. Standar yang diterbitkan IIFM. Hingga saat ini, IIFM telah menerbitkan 13 standar dokumentasi dan konfirmasi produk. 3 standar manajemen likuidasi IIFM diantaranya Perjanjian Wakalah Induk Investasi Tidak Terbatas, Perjanjian Murabahah dengan Agunan Induk atau Alternatif Islam untuk Repo, dan Perjanjian Induk Penempatan Bendahara atau Perjanjian Murabahah dan Keagenan. 7 standar lindung nilai Islam ISDA IIFM. Yang pertama, Perjanjian Induk Tahawud. Yang kedua, Islamic Profit Rate Swap, Islamic Cross Currency Swap, dan Islamic FX Forward. Dan yang ketiga, Akta Penunjang Kredit Syariah untuk agunan tunai atau variasi margin. 2 standar keuangan perdagangan IIFM BAFT. Yang pertama, Perjanjian Partisipasi Utama untuk transaksi pembiayaan perdagangan yang tidak didanai. Dan yang kedua, Perjanjian Partisipasi Utama untuk transaksi pembiayaan perdagangan yang didanai. Standar produk sukuk, yaitu paket dokumentasi standar sukuk al-ijarah, catatan panduan pendukung atau deskripsi produk untuk semua standar, yaitu praktik pasar, proses operasional, hukum, dan syariah. Masa depan digital untuk pasar keuangan. IIFM bergabung dengan International Swaps and Derivative Association atau ISDA, International Capital Market Association atau ICMA, International Securities Lending Association atau ISLA, London Bullion Market Association atau LBMA, UK Finance, Association of German Banks and Australian Financial Market Association atau AFMA, sebagai salah satu penandatanganan surat yang diserahkan kepada Badan Pengatur Global untuk bersama-sama menegaskan komitmen mereka untuk mendefinisikan dan mempromosikan pasar keuangan digital di masa depan. Kolaborasi ini mengusulkan serangkaian prinsip dan tujuan di 3 bidang inti berikut. Yang pertama, standarisasi, yang kedua digitalisasi, dan yang ketiga distribusi. Karena IIFM diberi mandat untuk mengembangkan standarisasi standar dokumentasi dan juga mengekspor pengembangan kontrak secara digital dan cerdas, maka bergabungnya IIFM sebagai penandatanganan yang mewakili industri keuangan Islam akan semakin meningkatkan nilai tambah IIFM bagi industri. Tantangan bagi Standard Setting Organization. Tantangan yang pertama, standarisasi adalah tugas yang sangat besar dan membutuhkan sumber daya yang tepat, sumber pendanaan yang stabil, dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan industri. Tantangan yang kedua, dukungan peraturan untuk promosi dan implementasi yang lebih luas dari standar dan keanggotaan internasional. Tantangan yang ketiga, lembaga keuangan adalah penerima manfaat utama dari standar industri dan manajemen senior mereka harus memastikan keterlibatan, komitmen, dan dukungan keberlanjutan dari FI dalam inisiatif standarisasi di seluruh industri. Dan tantangan yang keempat, partisipasi dan perwakilan dari FI utama, regulator, dan rekan industri lainnya di komunitas teknis dan kelompok kerja organisasi penerapan standar. Sekian pemaparan dari kami, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.